Insya Allah keberangkatan jamaah haji reguler tahun 2025 maju 10 hari dari haji tahun 2024. Apa saja persiapan haji 2025 yang dilakukan Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji? Lalu persiapan apa yang dilakukan jamaah haji reguler? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Haji. Semoga Sobat Spirit Haji Mabrur sehat, sukses, dan berkah. Info Haji, tahapan dan jadwal persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 oleh Kementerian Agama. Untuk jamaah haji reguler, simak panduan persiapan haji 2025. Tidak terasa, waktu terus bergulir. Persiapan haji 2025 harus terus berjalan. Dari awal Oktober 2024 hingga keberangkatan jamaah haji mulai awal Mei 2025, ada waktu sekitar 7 bulan untuk persiapan haji 2025. Ada tahapan penting penyelenggaraan ibadah haji yang harus diurus Kemenak pada Oktober 2024. Apa itu? Penentuan lokasi jamaah haji di masyair, khususnya di Mina. Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan kuota haji 1446 Hijriah 2025 Masehi bagi negara-negara pengirim jamaah. Indonesia kembali mendapat kuota 221.000 jamaah haji. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi juga telah mengumumkan jadwal dan tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Prosedur penyelenggaraan ibadah haji pada 2025 tidak sama dengan haji pada tahun-tahun sebelumnya. Waktu haji terus bergeser maju karena perbedaan kalender Hijriah dan Masehi. Apa perubahannya? Berikut penjelasan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif di kanal YouTube Kemenak. Kami melihat bahwa mungkin tahun-tahun ke depan prosedur yang akan dilalui oleh Kementerian Agama maupun Komisi 8 ke depan tidak lebih akan sama dengan yang tahun lalu. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah mengenai waktu haji yang terus bergeser, ya, semakin mendekat ke awal tahun karena memang haji itu hitungannya hijriah kan. Jadi kita siklus anggaran, siklus rapat dan semuanya itu adalah pakai Masehi, tetapi pelaksanaan haji itu terus bergeser dari tahun ke tahun. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya memang kita melalui satu proses di mana Kementerian Agama beserta Kerajaan Saudi Arabia itu melakukan MOU, ya, penandatangan kesepahaman ataupun pelaksanaan kontrak ini agreement lah antar kementerian, Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Dan baru setelah itu kita melakukan rapat dengan DPR untuk menentukan ya biaya haji kan gitu, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tapi tahun lalu kita rapat dulu, Pak. Kita rapat dulu untuk penyelenggaraan, untuk pembiayaan itu, dan baru kemudian 2 bulan kemudian ada pelaksanaan MOU ya dengan Kerajaan Saudi. Nah, nampaknya ini juga akan dilalui di tahun ini ataupun beberapa tahun akan datang.
Jadi kemungkinan penetapan biaya perjalanan ibadah haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan BPIH ya dalam undang-undang kita. BPIH itu biaya yang dibayarkan oleh jamaah dan BPIH itu biaya keseluruhan dari perjalanan ibadah haji seorang jamaah. Itu akan ditentukan juga lebih awal daripada eh, penandatanganan ya kesepahaman antar menteri di dua negara ini. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi pola baru yang harus kita siapkan betul secara prosedur maupun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena ada perubahan kebijakan dari Saudi dan ada fleksibilitas di situ. Tahun-tahun ini itu berbeda dengan tahun-tahun yang akan datang. Karena indikasinya kan hajinya bergeser semakin maju kan, semakin maju. Sementara kerajaan Saudi RPH-nya itu sudah disusun mulai September ini, minggu depan itu sudah harus jalan, Pak. Ya, argo persiapannya itu jalan gitu ya. Seperti tahun lalu, seperti tahun lalu. Argo persiapannya itu di bulan September, baik untuk penetapan jamaah, untuk penetapan tim yang akan diberikan otorisasi untuk menggunakan e-hajj, ya. Kemudian juga untuk biaya yang akan dikeluarkan, kemudian tempat yang akan digunakan oleh jamaah, dan lain sebagainya, itu kemungkinan dilakukan lebih awal, dan boleh jadi rapat dengan DPR-nya juga harus maju, gitu ya. Seperti tahun lalu, gitu ya. Seperti tahun lalu. Yang sebelumnya kan itu tidak terjadi, ya. Sebelumnya itu Ya. tidak terjadi. Sebelumnya ketentuannya semua selesai, baru kemudian bicarakan biayanya. Nah, ini saya kira satu situasi yang agak berbeda ya dengan tahun-tahun sebelum 2024 atau 2023 ke belakang. Kepastian kuota dan tahapan haji tahun 2025 diumumkan lebih awal sehingga proses persiapan bisa dilakukan lebih cepat. Harapannya seperti haji 2024 dengan persiapan yang lebih awal, penyelenggaraan ibadah haji pada 2025 berjalan lebih baik. Setelah penyerahan dokumen persiapan awal dan kuota haji pada Juni 2024, sejak awal September 2024, pemerintah Saudi mulai menggelar pertemuan persiapan termasuk rapat dengan perusahaan penyedia layanan, paket akomodasi dan konsumsi, serta pemilihan maskapai penerbangan. Oktober 2024 menjadi tahapan penting haji pada tahun depan. Finalisasi rapat persiapan terkait kontrak dengan perusahaan penyedia layanan. Pada Oktober ini, penentuan lokasi penentuan di masyair. Jika lambat dalam menyelesaikan kontrak, jamaah haji Indonesia bisa menempati lokasi yang jauh dari Jamarot atau tidak seluruhnya di lokasi yang biasa. Sejak Haji 2024, pemerintah Saudi memberlakukan kebijakan baru. Lokasi di masyair, utamanya Arafah dan Mina, ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim haji 1445 Hijriah. Negara yang menyelesaikan kontraknya lebih awal akan mendapat prioritas dalam mengambil dan memilih tempat di masyair. Berdasar Rencana Perjalanan Haji RPH tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi yang dibuat Kementerian Agama, kloter pertama jamaah haji reguler Indonesia akan mulai diberangkatkan pada 2 Mei 2025. Jadi 1 Mei 2025 jamaah haji sudah masuk asrama haji, kata Direktur Bina Haji Arsyad Hidayat. Kapan jamaah haji reguler mulai manasik bimbingan ibadah haji? Arsyad menyampaikan
Jadwal keberangkatan harus menjadi perhatian bersama agar jamaah dapat melakukan persiapan manasik sebelum berangkat ke Saudi. Nanti jika ada pelatihan manasik, silakan merujuk pada jadwal tersebut dari 2 bulan sebelumnya, Maret atau April 2025, kata Arsyad. Menurut Arsyad, pelatihan manasik perlu dilakukan minimal 2 bulan sebelum keberangkatan agar jamaah haji dapat lebih fokus jelang keberangkatannya ke Arab Saudi. Manasik jangan di akhir April 2025, karena tidak mungkin jamaah ikut manasik dan tidak konsen lagi. Mereka sudah konsen ke kegiatan pelepasan dan walimatul safar untuk keberangkatan ke Saudi. Catatan Spirit Haji Mabrur dengan informasi awal keberangkatan jamaah haji reguler pada 2025 terdapat selisih 10 hari lebih awal dari Haji 2024 karena perbedaan kalender Hijriah dan Masehi. Mengacu pada RPH 2024, jamaah haji reguler Indonesia pada tahun depan kloter awal kembali pada 12 Juni 2025 dan akhir kedatangan jamaah kloter terakhir ke Indonesia pada 12 Juli 2025. Dengan bergeser 10 hari lebih maju, jamaah haji tahun 2025 semestinya bisa mengetahui info kesepakatan DPR bersama Kementerian Agama menyangkut biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH dan biaya perjalanan ibadah haji BPIH pada 17 November 2025. Namun, kemungkinan kesepakatan BPIH 2025 mundur karena anggota DPR yang baru masih menyesuaikan dengan kebijakan pada pemerintahan baru. Apalagi jika anggota Komisi 8 DPR yang baru melakukan pengecekan layanan di Arab Saudi sebelum penetapan BPIH. Pada Haji 2024, Kepres BPIH terbit 1,5 bulan setelah kesepakatan BPIH di DPR. Harapannya, pemerintahan baru Presiden Prabowo lebih cepat menerbitkan Kepres BPIH 2025 untuk menandai jamaah haji mulai bisa menyetor BPIH 2025 hingga tahap akhir sebelum keberangkatan ke Saudi. Apa yang perlu disiapkan jemaah haji pada 2025? Pertama, melunasi biaya perjalanan ibadah haji BPIH. Sambil menunggu penetapan BPIH 2025, diperkirakan pada Januari 2025, jamaah haji reguler memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk menyiapkan setoran BPIH. 2. Memenuhi syarat istitoah atau kemampuan kesehatan. Saat melunasi BPIH, jamaah haji memenuhi syarat istitoah kesehatan. Karena itu sejak sekarang, calon jamaah haji menjaga kesehatan fisik dan rohaninya. Jamaah mengecek kesehatan dan mendapatkan surat keterangan, serta menjaga kebugaran tubuh dan latihan olahraga, serta menjaga pola makan. Ketiga, menyiapkan dokumen perjalanan. Setelah melunasi BPIH, jamaah menyiapkan persyaratan dokumen, termasuk paspor, visa, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh otoritas Arab Saudi. Jamaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan mahram memungkinkan mencari pendamping jika terbuka kuotanya dengan persyaratan. 4. Mengikuti bimbingan manasik. Proses pembekalan dari Kementerian Agama kepada jamaah haji reguler
oleh pembimbing ibadah di kantor Kemenak Kabupaten Kota. KUA Kecamatan 6 kali dan 2 kali di Kabupaten untuk wilayah Jawa. Sementara di luar Jawa, 8 kali di KUA Kecamatan dan 2 kali di Kabupaten Kota. Pelaksanaan bimbingan manasik Kemenak 2 bulan jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Dalam prakteknya, bisa terjadi pemadatan bimbingan manasik, diantaranya karena lokasi yang jauh. Banyak jamaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji KBIH mengikuti manasik lebih awal dengan lebih dari 15 kali pertemuan. Jamaah haji bersabar menunggu info resmi kapan bisa mulai melunasi biaya hajinya. Dan semoga namanya masuk dalam porsi jamaah yang berangkat pada tahun ini. Penting juga memantapkan dan meluruskan niat untuk berangkat haji karena Allah. Labaik, Allahumma labaik.